Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 6. Subtema yang pertama, pembelajaran ketiga dan keempat, muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda soleh-soleha, langsung saja ya kita mulai belajarnya. Siapa di sini yang suka membaca buku? Nah, jika kalian suka membaca buku, itu sangat bagus sekali ya. Buku merupakan salah satu sumber informasi, apalagi buku tentang pengetahuan. Buku-buku pengetahuan biasanya itu berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup. Di lingkungan alam itu terdapat benda hidup dan benda mati. Antara benda hidup dan benda mati, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Apa saja ya benda hidup itu? Ada yang tahu? Benda hidup itu antara lain manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan untuk benda mati itu ada air, udara, batu, tanah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, benda mati itu dapat mempengaruhi benda hidup. Seperti apa benda mati yang dapat mempengaruhi benda hidup itu? Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut. Begitu pula dengan benda hidup yang dapat mempengaruhi benda mati. Seperti apa contohnya? Yaitu daerah yang banyak tumbuhannya akan menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hubungan yang positif. Contohnya itu manusia menanam pohon agar lingkungannya kembali hijau. Kemudian yang kedua itu ada hubungan yang negatif. Contohnya manusia menebangi hutan yang dapat menyebabkan hutan menjadi gundul ataupun gersang. Nah, dari kedua hubungan alam dengan lingkungan ini, masing-masing setiap hubungannya itu memiliki dampak yang baik maupun dampak yang buruk untuk lingkungan alam beserta manusianya. Sekarang lihat gambar berikut. Ada seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah ke sungai. Pasti kalian pernah melihat hal seperti ini, bukan? Nah, apa yang terjadi ya jika manusia sering membuang sampah di sungai? Benar, lingkungannya akan mendapatkan dampak yang buruk ya, yaitu berupa banjir. Tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Tidak semua manusia itu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan.
dengan mereka melakukan hal seperti itu dapat merusak dan menghancurkan lingkungan mereka sendiri. Nah, berikut ini beberapa kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Yang pertama itu membuang limbah ke sungai. Kedua, menebangi hutan secara liar. Yang ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang keempat, memburu binatang liar. Dan yang kelima, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Nah, jika kegiatan-kegiatan ini kalian lakukan atau dilakukan oleh manusia, yang pasti lingkungan tersebut akan mengalami kerusakan. Otomatis, kita sebagai manusia juga akan mengalami dampak kerugiannya. Nah, jika kalian melihat manusia melakukan kegiatan-kegiatan ini, kalian bisa menegur agar manusia tersebut tidak melakukannya, atau minimal kalian bisa menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini agar membantu lingkungan kalian tetap terjaga dengan baik. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari teks tersebut. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah teks ya. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah teks? Mari kita ingat kembali ya. Yang pertama, itu kalian harus membaca teks tersebut terlebih dahulu secara keseluruhan. Nah, setelah kalian membacanya, kalian cari tahu kalimat utama dari teks tersebut setiap paragrafnya. Setelah itu, tentukan inti kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, inilah beberapa cara agar kalian dapat menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia itu memiliki hak yang wajib dipenuhi? Hak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua dan juga masyarakat. Apa saja ya hak-haknya? Nah, berikut ini adalah hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Yang pertama itu hak kelangsungan hidup. Kemudian, hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, bahkan keterlantaran. Lalu ada hak tumbuh kembang, serta hak berpartisipasi untuk menyatakan pendapat. Nah, selain itu, ada juga hak sebagai peserta didik. Yang pertama itu mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan yang berkelanjutan. Mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, dan mendapat pelayanan khusus bila mana dari kalian atau anak-anak itu ada yang menyandang cacat. Selain hak tadi, ada kewajiban juga yang harus dijalankan. Nah, berikut ini kewajiban yang dilakukan anak-anak atau peserta didik. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mematuhi tata tertib, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, dan saling menghormati antar teman. Ini beberapa kewajiban yang bisa kalian lakukan. Ingat ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang dalam melakukannya. Apabila kalian sudah mendapatkan hak kalian, maka kalian wajib melaksanakan kewajiban yang harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan. Baiklah Nanda Soleh-Soleha, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk belajar kalian di rumah. Terus semangat belajarnya, jangan malas-malasan.
patuh kepada ayah dan bunda, serta jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.